Hujan deras mengguyur kota sejak pagi. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, Larasati Putri, gadis berusia 23 tahun, berdiri di depan cermin kayu butut. Gaun pengantin putih yang dipinjam dari tetangga terlalu besar di bagian dada, tapi ibunya tetap memaksa dia memakainya. Wajah Laras pucat. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Besok dia akan menikah. Bukan karena cinta. Bukan karena lamaran manis. Tapi karena utang. Ayahnya berutang hampir 400 juta ke Arga Wijaya, pengusaha muda yang namanya sudah sering terdengar di koran lokal. Arga membeli tanah-tanah pertanian, membangun villa, dan membuat orang-orang kecil seperti keluarga Laras tak punya pilihan lain selain menjual apa yang mereka miliki, termasuk harga diri. 1 bulan lalu, Arga datang ke rumah kontrakan mereka. Pria tinggi dengan jas hitam rapi, sepatu mengkilap, dan wajah yang terlalu tampan untuk orang sekaya dia. Dia bicara singkat. Kalau utang tidak bisa dibayar dalam waktu dekat, tanah dan rumah akan disita. Lalu dia melirik Laras yang sedang menyapu halaman. Pandangan itu hanya 3 detik, tapi cukup membuat Laras merinding. Malam itu juga ibunya menangis di pelukan Laras. Cuma satu cara, nak, nikah sama Mas Arga. Dia bilang utang kita lunas kalau kamu mau jadi istrinya. Laras ingin lari, ingin teriak. Tapi melihat adiknya yang masih kelas 2 SMA, melihat ayahnya yang batuk-batuk karena asma, dia hanya bisa mengangguk pelan. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Resepsi digelar di Hotel Bintang 5 di kota. Laras tidak mengenali separuh tamu yang datang. Semuanya pakai jas mahal, perhiasan berkilau, dan tersenyum palsu. Laras hanya berdiri di samping Arga seperti boneka. Tangan Arga tidak pernah menggenggam tangannya, bahkan saat foto berdua. Pria itu hanya menatap lurus ke depan, rahangnya kaku. Setelah akad, mereka langsung dibawa ke suite presidential di lantai paling atas. Kamar luas, kasur king size bertabur kelopak mawar merah, lampu temaram kuning. Semua orang pasti membayangkan malam pertama yang panas. Tapi Laras tahu, malam ini akan dingin. Pintu kamar ditutup. Hanya ada mereka berdua. Arga langsung melepas jasnya, menggantung di kursi. Dia membuka 2 kancing kemeja atas, memperlihatkan tulang selangka yang tegas. Laras menunduk, tangannya gemetar memegang ujung gaun. Dia sudah siap menjalani kewajiban istri. Dia sudah pasrah. Tapi Arga malah berjalan ke sofa panjang di sudut ruangan. Dia duduk, menyilangkan kaki, lalu menatap Laras dengan tatapan datar. Lepas gaunmu, tidur saja, katanya dingin. Lahas terkejut. Suara Arga rendah, berat, tapi tidak ada kehangatan sama sekali. Aku mandi dulu ya. Laras berusaha tersenyum, meski bibirnya kaku. Bebas. Laras masuk kamar mandi yang lebih besar dari rumahnya dulu. Dia mandi lama, berharap air hangat bisa menghapus rasa takut. Ketika keluar, Arga sudah berganti celana panjang hitam dan kaos putih polos. Dia masih duduk di sofa, main handphone. Laras naik ke kasur besar itu sendirian. Selimut tebal, bantal empuk, tapi tubuhnya tetap menggigil. Dia menunggu. 1 jam. 2 jam. Arga tidak bergerak dari sofa. Akhirnya Laras memberanikan diri bertanya lirih. Mas, kamu tidak tidur? Arga mengangkat kepala. Matanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak berharga. Aku tidur di sini, jawabnya singkat. Laras menelan ludah. Tapi, ini malam pertama kita. Arga tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, lebih mirip ejekan. Dia bangkit, berjalan mendekati kasur. Laras otomatis menarik selimut sampai dada. Jantungnya berdegup kencang. Arga berdiri di sisi kasur, menatap Laras dari atas. Tinggi badannya membuat Laras merasa kecil. Dengar baik-baik, Larasati, suaranya pelan tapi tegas. Aku menikahimu karena terpaksa. Karena ibuku sakit dan minta aku segera punya istri. Karena utang keluargamu terlalu besar dan aku malas ribet. Itu saja alasannya. Laras merasa dadanya sesak. Dia ingin bicara, tapi tenggorokannya seperti tercekat. Jadi jangan pernah berharap aku mencintaimu. Jangan berharap aku menyentuhmu. Kamu tinggal di rumahku, pakai uangku, hidup enak.
Tapi itu saja yang akan kamu dapat. Mengerti? Air mata Laras mengalir tanpa suara. Dia mengangguk pelan. Arga kembali ke sofa, mematikan lampu meja. Ruangan jadi gelap total, hanya ada cahaya lampu kota yang masuk lewat jendela besar. Laras menarik selimut sampai menutupi kepala. Dia menangis tanpa suara sampai tengah malam. Pagi harinya, ketika Laras bangun, Arga sudah tidak ada di kamar. Hanya ada secari kertas di meja kecil. Aku ke kantor. Mobil akan jemput kamu jam 10 ke rumah baru. Jangan telat. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada, sayang, atau apapun. Hanya perintah. Laras memegang kertas itu lama sekali. Dia sadar, mulai hari ini, dia resmi menjadi istri seorang pria yang membencinya. Atau setidaknya, tidak menganggapnya ada. Mobil hitam mewah menjemput tepat jam 10. Perjalanan ke rumah baru memakan waktu hampir 1 jam. Rumah itu bukan rumah, tapi istana. Gerbang besi otomatis, taman luas, kolam renang, dan rumah 3 lantai dengan puluhan kamar. Pembantu berbaris menyambut, memanggilnya Nyonya Besar. Semua tersenyum ramah, tapi Laras tahu, mereka cuma takut pada Arga. Hari pertama di rumah itu, Laras hanya duduk di kamar utama yang ukurannya 3 kali rumah lamanya. Kamar Arga ada di sebelah, terpisah dinding tebal. Dia membuka lemari, penuh baju-baju mahal yang sudah disiapkan sesuai ukurannya. Kartu hitam tanpa limit tergeletak di laci, atas nama Larasati Arga Wijaya. Dia kaya sekarang. Hidupnya aman. Keluarganya tidak akan kelaparan lagi. Tapi hatinya, kosong sekali. Malam kedua, Arga pulang jam 11. Laras sudah tidur. Pria itu masuk kamarnya sendiri, mandi, lalu tidur. Tidak ada, selamat malam, tidak ada apa-apa. Malam ketiga sama. Keempat sama. Dan seterusnya. 1 bulan berlalu. Laras mulai terbiasa hidup seperti hantu di rumah besar itu. Dia makan sendirian di meja panjang yang bisa buat 20 orang. Nonton TV sendirian. Jalan-jalan ke mall sendirian meskipun supir selalu siaga. Satu-satunya yang berubah adalah nomor handphonenya. Arga mengganti semua kontak keluarga dan teman Laras. Biar tidak ada yang ganggu, katanya waktu itu. Laras tidak berani protes. Tapi ada satu hal yang membuat Laras mulai gelisah. Setiap tengah malam, dia sering terbangun karena mendengar suara pintu dibuka pelan. Langkah kaki di koridor. Lalu suara tangisan pelan dari lantai 3. Tangisan laki-laki. Laras pernah ingin menyusuri suara itu. Tapi setiap kali mendekati tangga menuju lantai 3, dia teringat peringatan Arga di hari pertama mereka pindah. Jangan pernah masuk lantai 3. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu curiosity akan membunuhmu lebih cepat daripada apapun di rumah ini. Laras takut. Tapi rasa penasarannya mulai menggerogoti. Apa yang disembunyikan suaminya di lantai paling atas? Dan kenapa pria setampan dan sekaya Arga Wijaya mau menikahi gadis desa biasa seperti dia, tapi sama sekali tidak mau menyentuhnya? Malam itu, ketika jarum jam menunjuk angka 12, Laras lagi-lagi terbangun. Tangisan itu terdengar lebih keras dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, dia mendengar suara Arga dengan jelas. Laras, maafkan aku, Laras. Nama itu, nama dirinya. Tapi suara Arga penuh penyesalan. Seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Laras memeluk bantal, tubuhnya gemetar. Siapa sebenarnya Laras yang sedang dipanggil suaminya di tengah malam? 3 bulan sudah Larasati tinggal di rumah itu. Setiap pagi dia bangun jam 7, mandi, lalu turun ke ruang makan yang terlalu besar. Meja makan panjang dari kayu jati sudah tersaji sarapan lengkap. Nasi goreng, roti bakar, buah potong, telur mata sapi, susu, dan kopi hitam yang selalu disiapkan Mbok Siti, pembantu paling senior. Semua enak, semua mahal, tapi Larasati makan sendirian. Arga selalu pergi sebelum jam 6 pagi. Kadang-kadang Larasati bahkan tidak tahu apakah suaminya pulang malam sebelumnya atau tidak. Kamar Arga selalu rapi, tempat tidur tidak berantakan, seolah-olah tidak pernah dipakai. Hari-hari Larasati berjalan hampir sama. Setelah sarapan, dia duduk di teras belakang sambil memandang kolam renang biru yang tidak pernah dipakai.
Supir bernama Pak Yono selalu siap kalau Larasati mau ke mall, ke salon, atau kemana saja. Tapi Larasati jarang mau keluar. Dia takut bertemu orang, takut ditanya, "Suamimu mana?" atau "Kapan punya anak?" Uang tidak pernah jadi masalah. Kartu hitam itu benar-benar tanpa batas. Larasati pernah iseng beli tas seharga 40 juta hanya karena warnanya bagus. Besoknya tas itu sudah datang, dibungkus kertas kado mewah. Dia juga pernah membelikan orang tuanya rumah kecil di pinggir kota, lengkap dengan mobil. Utang keluarga sudah lunas sejak hari pernikahan. Ayahnya tidak batuk-batuk lagi. Adiknya bisa sekolah di SMA favorit. Semua baik-baik saja, kecuali hatinya. Malam selalu jadi bagian yang paling berat. Rumah besar itu terlalu sunyi. Lampu-lampu otomatis mati jam 10 malam. Hanya tersisa cahaya kecil di koridor. Larasati tidur sendirian di kasur king size yang dingin. Kadang dia memeluk bantal panjang, berpura-pura itu Arga. Tapi bantal tidak bergerak, tidak bernapas, tidak memberikan kehangatan. Satu-satunya hiburan Larasati adalah taman belakang dan perpustakaan kecil di lantai 2. Dia suka membaca novel roman murah yang dibeli Embok Siti di pasar. Cerita-cerita tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, tentang suami dingin yang akhirnya luluh. Larasati tahu itu cuma dongeng, tapi tetap saja dia berharap. Suatu sore, Larasati sedang duduk di ayunan taman sambil membaca ketika mobil hitam Arga masuk gerbang. Jarang sekali Arga pulang sebelum jam 9 malam. Larasati langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Dia buru-buru merapikan rambut dan baju. Mungkin hari ini Arga mau ngajak bicara. Mungkin hari ini berbeda. Tapi yang turun dari mobil bukan hanya Arga. Ada wanita cantik berambut panjang lurus, pakai dress merah ketat, sepatu hak tinggi. Wanita itu tertawa sambil memegang lengan Arga. Mereka berdua masuk rumah seperti orang yang sudah sangat akrab. Larasati langsung bersembunyi di balik pohon mangga. Dia mengintip dari jauh. Wanita itu bernama Kayla, teman masa kecil Arga. Larasati pernah dengar namanya sekali dua kali dari Embok Siti. Kayla sering datang, katanya. Bahkan kadang menginap. Malam itu Kayla makan malam bersama Arga di ruang makan. Larasati tidak diundang. Dia hanya bisa mengintip dari tangga. Mereka tertawa, Kayla menyendokkan makanan ke piring Arga. Arga mengusap sudut bibir Kayla yang kotor. Gerakan kecil yang bagi Larasati terasa seperti pisau. Setelah makan, mereka naik ke lantai 2. Bukan ke kamar Larasati, tapi ke ruang kerja Arga. Pintu ditutup. Lampu menyala sampai tengah malam. Larasati duduk di anak tangga paling atas, menunggu seperti anjing yang ditinggal tuannya. Pukul 1 malam, Kayla keluar dari ruang kerja. Rambutnya agak acak-acakan, bibirnya bengkak. Dia tersenyum kecil saat melihat Larasati duduk di tangga. "Oh, Nyonya masih belum tidur." Suara Kayla manis, tapi nada sarkasnya terasa. Larasati tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk. Kayla menginap malam itu di kamar tamu lantai 2, hanya 2 pintu dari kamar Arga. Pagi harinya Kayla sudah pergi. Arga berangkat kerja seperti biasa. Larasati kembali sendirian. Tapi kali ini dadanya panas. Cemburu yang pertama kali terasa begitu kuat sampai membuat tangannya gemetar. Sejak hari itu, Kayla datang semakin sering. Kadang seminggu 3 kali. Kadang membawa kue, kadang membawa wine mahal. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua. Arga tidak pernah mengenalkan Kayla secara resmi pada Larasati. Kalau Larasati lewat, Arga hanya bilang singkat, "Ini Kayla, teman lama." Itu saja. Larasati mulai mencari tahu sendiri. Dia bertanya pelan-pelan pada Embok Siti. Embok Siti awalnya takut bicara, tapi akhirnya buka mulut juga. Kayla itu teman kecil Mas Arga sejak SD, Nyonya. Dulu mereka dekat sekali. Katanya mau tunangan, tapi tiba-tiba putus. Terus Mas Arga tiba-tiba nikah sama Nyonya. Larasati merasa dunia berputar. Jadi Arga masih sayang sama Kayla? Lalu kenapa menikahi dia? Untuk apa semua ini? Malam-malam berikutnya semakin menyakitkan. Kadang Kayla menginap sampai pagi. Larasati bisa mendengar suara pintu kamar Arga dibuka pelan, langkah kaki Kayla di koridor, lalu pintu kamar tamu ditutup.
Pagi harinya Kayla turun makan pagi dengan wajah segar. Sementara Larasati hanya bisa duduk diam di sudut ruang makan, pura-pura tidak tahu apa-apa. 1 bulan setelah kedatangan Kayla yang sering itu, Larasati mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia mual tiap pagi. Payudaranya terasa nyeri. Haidnya telat hampir 2 minggu. Dia membeli tes pak diam-diam di apotek dekat rumah. Hasilnya 2 garis merah tebal. Larasati hamil. Tapi bukan dari Arga. Larasati ingat malam 2 bulan lalu, ketika dia pulang kampung sendirian karena rindu ibu. Di sana dia bertemu Rama, teman kuliah yang dulu naksir berat padanya. Mereka minum-minum di warung kecil. Larasati mabuk karena terlalu sedih, dan satu hal membawa ke hal lain. Mereka tidur bersama di kos Rama. Hanya 1 malam. Larasati menyesal keesokan harinya, tapi dia tidak menyangka akan hamil. Sekarang dia bingung setengah mati. Kalau Arga tahu, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan marah? Atau malah senang karena akhirnya ada ahli waris, tanpa harus menyentuh Larasati? Malam itu Arga pulang lebih awal. Larasati memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerjanya. Dia harus bicara. Arga membuka pintu, alisnya terangkat melihat Larasati berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. "Ada apa?" tanya Arga datar. Larasati menelan ludah. Tangannya memegang hasil tes pak di saku baju. Aku hamil," katanya lirih. Arga diam beberapa detik. Lalu, yang membuat Larasati shock, pria itu tersenyum. Bukan senyum hangat, tapi senyum dingin yang sulit dibaca. "Bagus," katanya tenang. "Aku memang butuh anak." Larasati merasa kakinya lemas. Arga tidak marah. Tidak bertanya dari siapa. Tidak peduli. Dia hanya menutup kembali pintu ruang kerjanya, meninggalkan Larasati berdiri sendirian di koridor gelap. Malam itu Larasati menangis sampai pagi. Dia sadar, bayi di perutnya akan lahir di keluarga yang penuh rahasia. Dan suaminya, pria yang seharusnya jadi ayah dari anaknya, bahkan tidak mau tahu siapa ayah kandung sebenarnya. Di lantai 3, seperti biasa, suara tangisan pelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Lebih putus asa. Laras, maafkan aku." Larasati memeluk perutnya yang masih rata. Dia tahu, cepat atau lambat, dia harus mencari tahu apa yang disembunyikan Arga di lantai 3. Karena rahasia itu mungkin satu-satunya cara agar dia dan anaknya bisa selamat dari neraka yang bernama pernikahan ini. Kehamilan Larasati sudah memasuki bulan ketiga. Perutnya mulai sedikit membuncit, tapi masih bisa disembunyikan dengan baju longgar. Dia tetap hidup seperti biasa. Bangun pagi, sarapan sendirian, duduk di teras belakang, lalu tidur siang. Hanya saja sekarang dia lebih sering mual dan lemas. Embok Siti sudah tahu, diam-diam membawakan jahe hangat setiap pagi tanpa perlu disuruh. Arga tidak pernah bertanya apa kabar bayinya. Tidak pernah menyentuh perut Larasati. Bahkan kalau mereka kebetulan bertemu di ruang makan, Arga hanya mengangguk kecil lalu melanjutkan makan atau langsung pergi. Larasati sudah terbiasa, tapi tetap saja sakit setiap kali melihat sikap dingin itu. Kayla datang semakin sering. Kadang datang sore hari, kadang malam hari. Mobil sport merahnya sudah hafal di mata Larasati. Kayla selalu pakai baju ketat, parfum mahal, dan senyum yang terlalu lebar. Dia tidak pernah lagi menyapa Larasati dengan sopan. Malah sering pura-pura tidak melihat, meskipun Larasati berdiri tepat di depannya. Suatu hari Larasati sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton sinetron ketika Kayla masuk tanpa mengetuk pagar. Wanita itu langsung naik ke lantai 2, sepatu hak tingginya berbunyi ketak-ketak di anak tangga marmer. Larasati hanya diam, tangannya memegang remote dengan erat. Malam itu Kayla menginap lagi. Larasati mendengar suara tawa mereka dari lantai atas. Tawa Kayla nyaring, tawa Arga pelan tapi terdengar bahagia. Sesuatu yang belum pernah Larasati dengar selama hampir 4 bulan menikah. Pukul 11 malam, lampu lantai 2 masih menyala. Larasati tidak tahan lagi. Dia naik pelan-pelan, berhenti di depan pintu ruang kerja Arga. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu Larasati bisa melihat Kayla duduk di pangkuan Arga. Tangan Kayla melingkar di leher Arga, jari-jarinya bermain di rambut belakang pria itu. Arga tidak menolak.
Malah tangannya memegang pinggang Kayla erat-erat. Larasati langsung mundur. Kakinya gemetar. Dia lari ke kamar, mengunci pintu, lalu menangis di dalam lemari baju supaya suaranya tidak terdengar. Keesokan paginya Kayla turun dengan wajah segar, rambut basah sehabis mandi. Dia memakai kaos putih lengan panjang milik Arga, jelas terlalu besar untuk tubuhnya. Larasati sedang makan roti di meja makan ketika Kayla duduk di depannya, mengambil pisau mentega, lalu tersenyum manis. "Pagi, Nyonya," katanya sambil mengoles selai di rotinya. Larasati tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Kayla tertawa kecil, lalu melanjutkan makan dengan santai. Sejak hari itu, Kayla mulai berani masuk ke kamar utama. Larasati pernah pulang dari dokter kandungan, masuk kamar, dan mendapati Kayla sedang mencoba baju-baju Larasati di depan cermin. "Ini bagus di aku nggak ya?" tanya Kayla sambil memutar tubuh memakai dress merah milik Larasati. Larasati hanya diam di pintu. Kayla tertawa, lalu melepas dress itu dan meninggalkannya tergeletak di lantai. Arga tahu semua itu. Larasati yakin sekali. Tapi pria itu tidak pernah membela. Malah seolah membiarkan Kayla melakukan apa saja. Kehamilan Larasati makin terlihat. Bulan kelima perutnya sudah membulat jelas. Dia mulai pakai baju hamil yang longgar. Dokter bilang bayinya sehat, laki-laki. Larasati senang, tapi tidak ada yang bisa dia ceritakan. Ibunya hanya bisa menelepon sebentar-sebentar, itu pun nomornya sudah diganti Arga jadi nomor baru yang tidak semua orang tahu. Satu malam, ketika Larasati sedang duduk di sofa ruang keluarga sambil mengurut kaki yang pegal, Kayla datang lagi. Kali ini dia membawa koper kecil. "Aku nginep beberapa hari ya," katanya pada Arga sambil mencium pipi pria itu di depan Larasati. Arga hanya mengangguk. Tidak ada penolakan. Malam itu Kayla tidur di kamar tamu yang tepat di sebelah kamar Arga. Dindingnya tipis. Larasati bisa mendengar suara ranjang bergoyang pelan, suara desahan kecil, dan tawa Kayla yang teredam. Larasati menutup telinga dengan bantal, menangis sampai pagi. Paginya Kayla turun dengan kaos Arga lagi, rambut acak-acakan, lehernya penuh tanda merah. Dia tersenyum lebar saat melihat Larasati yang matanya bengkak. "Maaf ya malam tadi agak berisik," katanya sambil menuang kopi. "Arga lagi stres. Aku cuma bantu relaksasi." Larasati tidak tahan lagi. Dia bangkit, perutnya yang besar membuat gerakannya lambat. Dia naik ke lantai 3 untuk pertama kalinya, meskipun dilarang. Tangga kayu itu berderit keras. Di ujung tangga ada pintu kayu besar berwarna coklat tua, terkunci ganda. Larasati memegang gagang pintu. Dingin sekali, dia tidak berani membuka, tapi dia menempelkan telinga. Tidak ada suara. Hanya bau kayu tua dan sesuatu yang seperti bunga layu. Malam itu Arga pulang larut. Larasati sudah tidur. Tapi tengah malam dia terbangun karena mendengar suara ribut dari lantai bawah. Suara Kayla menangis keras, suara Arga membentak pelan. Larasati turun pelan-pelan, mengintip dari balik tiang. Kayla memeluk kaki Arga, menangis terseduh. "Kamu masih sayang dia ya? Makanya kamu gak pernah mau sentuh aku lagi sejak Larasati hamil." Arga menarik tangan Kayla kasar, wajahnya marah. "Diam. Jangan sebut nama itu." Larasati merinding mendengar nada Arga. Bukan marah biasa. Ada ketakutan di dalamnya. Kayla bangkit, menyeka air mata. "Aku tahu kamu nikahin dia cuma karena mirip Laras. Tapi aku masih di sini, Ga. Aku yang selalu ada buat kamu." Arga menoleh tajam. "Pergi. Sekarang." Kayla mengambil tasnya, keluar rumah sambil membanting pintu. Mobil merahnya melaju kencang sampai hilang di ujung jalan. Larasati kembali ke kamar, jantungnya berdegup kencang. Mirip Laras? Laras yang mana? Dia ingat tangisan Arga di lantai 3. Nama yang sama dipanggil berulang-ulang. Larasati memeluk perutnya. Bayinya bergerak pelan, seperti tahu ibunya sedang takut. 2 hari setelah kejadian itu, Kayla tidak datang lagi. Rumah kembali sunyi. Tapi Larasati tidak tenang. Dia mulai mencari-cari di laci kerja Arga saat pria itu pergi ke kantor. Tidak ada apa-apa selain dokumen perusahaan. Sampai suatu sore Mbok Siti memanggilnya pelan. "Nyonya,
Ini ada album lama jatuh dari lemari lantai 2 waktu aku bersih-bersih. Album kulit coklat tua, agak berdebu. Larasati membukanya dengan tangan gemetar. Foto pertama, Arga muda, mungkin umur 20 tahunan, memeluk seorang gadis dari belakang. Gadis itu tersenyum lebar ke kamera. Rambut panjang, mata sipit, hidung kecil. Persis seperti Larasati. Hanya bedanya, gadis itu memakai seragam SMA, dan di belakang foto tertulis tangan. Laras Arga, selamanya, 2018. Larasati menutup album dengan keras. Napasnya tersengal. Dia bukan satu-satunya Laras di hidup Arga. Dan Laras yang asli, entah masih hidup atau sudah tiada. Tapi yang pasti, suaminya menikahinya bukan karena utang, melainkan karena wajahnya. Hari-hari setelah menemukan album itu, Larasati tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, wajah gadis di foto itu muncul lagi. Gadis yang bernama sama dengannya, yang dipeluk Arga dengan mata penuh cinta. Wajah yang hampir 100% mirip dirinya, kecuali lebih cerah, lebih bahagia, dan masih hidup di tahun 2018. Larasati terus bertanya dalam hati, gadis itu sekarang di mana? Kenapa Arga menyimpan album itu di lemari tua? Dan yang paling membuat dadanya sesak, kenapa Arga menikahinya kalau hanya karena wajah? Perut Larasati sudah masuk bulan ke-6. Gerakannya semakin lambat. Bayi di dalam perutnya aktif sekali, suka menendang saat malam hari. Kadang Larasati tersenyum sendiri saat merasakan tendangan itu, tapi senyumnya selalu cepat hilang. Anak ini tidak punya ayah yang benar-benar menginginkannya. Arga tetap dingin. Paling hanya sesekali bertanya, "Sudah kontrol belum?" Lalu langsung kembali ke handphone atau laptopnya. Kayla sudah tidak datang lagi sejak malam pertengkaran itu. Rumah kembali sunyi. Hanya ada suara Mbok Siti dan pembantu lain yang sibuk membersihkan rumah besar. Larasati malah jadi lebih sering duduk di kamar, memandang foto USG yang dokter berikan. Bayi laki-laki. Hidungnya sudah kelihatan, bibirnya kecil. Larasati takut sekali membayangkan hari kelahirannya nanti. Bagaimana kalau Arga tetap tidak mau mengakui anak ini? 1 minggu setelah kejadian album, Larasati mendapat telepon dari Rama. Rama, teman kuliah yang dulu pernah satu malam bersamanya saat Larasati pulang kampung dalam keadaan mabuk dan hancur hati. Rama satu-satunya orang yang tahu bahwa anak di perut Larasati adalah darah dagingnya. Rama menelepon dari nomor baru. Suaranya gemetar. Dia minta maaf berkali-kali, bilang dia tidak bisa tidur memikirkan Larasati hidup sendirian di rumah besar itu. Dia ingin bertanggung jawab. Dia sudah punya pekerjaan tetap sebagai engineer di perusahaan konstruksi, gajinya cukup untuk menghidupi Larasati dan anak mereka. Larasati hanya diam mendengarkan. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia ingin lari, ingin pergi dari rumah ini, tapi setiap kali mau melangkah, dia ingat ancaman Arga di hari pertama. Kalau kamu pergi, keluargamu akan menanggung akibatnya. Larasati tahu Arga bukan orang yang main-main dengan ancaman. Malam itu Larasati tidak bisa tidur lagi. Dia turun ke dapur jam 2 pagi, ingin membuat susu hangat. Saat melewati ruang kerja, tray Arga, pintu sedikit terbuka. Lampu meja masih menyala. Arga tertidur di kursi kerja, kepalanya menyandar di meja. Di depannya terbuka album yang sama. Foto Laras yang asli. Di samping album ada gelas wine kosong dan beberapa pil tidur yang berserakan. Larasati berdiri di ambang pintu, tidak berani masuk. Dia melihat Arga mengigau pelan dalam tidurnya. Wajahnya basah air mata. "Laras, jangan pergi. Aku mohon," gumamnya berulang-ulang. Larasati merinding. Ini pertama kalinya dia melihat Arga menangis seperti anak kecil. Pagi harinya, saat Larasati turun sarapan, Arga sudah berangkat. Tapi di meja makan ada kotak kecil berwarna biru muda. Di dalamnya gelang emas putih dengan liontin berbentuk huruf L. Di bawah gelang ada kertas kecil bertulisan tangan Arga. "Buat bayinya nanti. Terima kasih sudah mengandung." Tidak ada kata sayang. Tidak ada kata maaf. Hanya terima kasih. Larasati memegang gelang itu lama sekali, lalu menyimpannya di laci kamar. Dia tidak mau memakainya. Itu bukan untuknya. Itu untuk bayi yang bahkan belum lahir. 2 minggu kemudian,
Larasati mulai sering sakit. Tekanan darahnya naik turun. Dokter kandungan menyuruhnya bed rest total. Arga akhirnya mengambil cuti 2 hari, tapi bukan untuk menemaninya. Dia hanya menyuruh perawat khusus datang ke rumah setiap hari. Suatu sore, saat Larasati sedang berbaring di kamar, Embok Siti masuk dengan wajah cemas. Dia membawa surat coklat tanpa nama pengirim. "Ini tadi ada orang taruh di depan gerbang, Nyonya," katanya penting. Larasati membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya 1 lembar foto. Foto dirinya sendiri sedang keluar dari klinik kandungan bersama Rama 2 bulan lalu. Di belakang foto tertulis tulisan tangan kasar. Kalau Arga tahu anak itu bukan darah dagingnya, apa yang akan terjadi ya? Larasati langsung pucat. Foto itu diambil dari jauh, tapi jelas sekali wajah Rama yang memapahnya masuk mobil. Siapa yang memotret? Siapa yang mengirim? Malam itu Larasati tidak bisa tidur lagi. Dia mondar-mandir di kamar meskipun dokter melarang. Akhirnya dia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Arga jam 1 malam. Ini pertama kalinya dia masuk kamar suaminya sejak menikah. Arga duduk di ranjang, masih pakai kemeja kerja. Matanya merah, seperti habis menangis lagi. Dia terkejut melihat Larasati masuk membawa foto itu. "Mas, aku harus cerita sesuatu," kata Larasati lirih sambil menyerahkan foto. Arga memandang foto itu lama. Wajahnya tidak marah, tidak terkejut, hanya kosong. "Aku sudah tahu sejak lama," katanya pelan. Larasati merasa dunia gelap. "Kamu tahu?" Arga mengangguk. "Aku punya orang yang mengawasimu setiap kali kamu keluar rumah. Aku tahu kamu ketemu Rama. Aku tahu kamu tidur dengannya. Aku tahu anak itu bukan anakku." Larasati jatuh duduk di lantai. Napasnya tersengal. "Kenapa? Kenapa kamu diam saja?" Arga menatap Larasati dengan mata yang penuh luka. "Karena aku tidak berhak marah. Aku tidak pernah menyentuhmu. Aku tidak pernah memberimu hak sebagai istri. Jadi aku tidak punya hak menyalahkanmu." Larasati menangis keras. Semua rasa takut, malu, dan bersalah keluar sekaligus. Arga turun dari ranjang, berlutut di depan Larasati. Untuk pertama kalinya tangannya menyentuh pundak Larasati, meskipun hanya sebentar. "Tetap lahirkan anak itu. Aku akan akui sebagai anakku. Aku akan beri nama Wijaya di belakang namanya. Tidak ada yang akan tahu, termasuk Rama." Larasati mengangkat kepala. "Kenapa kamu lakukan ini semua? Kenapa kamu nikahin aku kalau kamu tidak mau apa-apa dariku?" Arga menunduk lama. Lalu dia bangkit, mengambil kunci kecil dari laci meja. Dia berjalan menuju pintu yang selama ini terkunci di ujung koridor lantai 2, pintu yang selalu Larasati curigai. "Ikuti aku," katanya datar. Larasati mengikuti dengan langkah gempor. Mereka naik ke lantai 3. Arga membuka kunci ganda itu. Bau bunga layu dan kayu tua langsung menyergap. Ruangan gelap. Arga menyalakan lampu. Di tengah ruangan ada meja kecil dengan foto besar berbingkai emas. Foto gadis yang mirip Larasati, tersenyum manis dengan seragam SMA. Di depan foto itu ada lilin putih yang sudah meleleh, vas bunga kering, dan banyak surat yang dilipat rapi. Arga berdiri di depan foto itu, punggungnya membelakangi Larasati. "Ini Laras yang asli," katanya pelan. "Pacarku, tunanganku. Dia meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan mobil yang aku nyetir." Larasati menutup mulut. Air matanya jatuh lagi. Arga melanjutkan tanpa menoleh. "Sejak dia pergi, aku tidak bisa mencintai siapapun lagi. Tapi ibuku sakit parah, minta aku nikah sebelum dia tutup mata. Aku cari-cari di mana-mana, sampai ketemu kamu. Wajahmu hampir sama persis. Aku pikir kalau aku nikahin kamu, aku bisa pura-pura dia masih ada." Larasati tidak bisa bicara. Dadanya seperti ditusuk berulang-ulang. Arga akhirnya menoleh. Matanya basah. "Maafkan aku, Larasati. Aku egois. Aku pakai kamu cuma untuk obat luka aku sendiri." Malam itu Larasati kembali ke kamarnya tanpa kata. Dia berbaring di kasur, memeluk perutnya yang besar, menangis sampai pagi. Rahasia terbesar akhirnya terbuka. Tapi
Larasati malah merasa lebih hancur. Dia hanya pengganti. Selamanya akan jadi pengganti. Setelah malam pengakuan itu, rumah terasa lebih berat. Arga tidak lagi menghindar tatap mata Larasati, tapi tatapannya selalu penuh rasa bersalah yang tidak pernah diucapkan. Dia mulai pulang lebih awal, duduk di ruang makan meskipun hanya diam, dan kadang meletakkan buah potong di depan Larasati tanpa sepatah kata. Larasati tahu itu caranya minta maaf. Tapi maaf seperti itu terasa terlambat dan terlalu dingin. Larasati sekarang bebas naik ke lantai 3. Pintu tidak lagi dikunci. Setiap kali Arga pergi ke kantor, Larasati naik sendirian. Ruangan itu tetap sama. Gelap, berdebu, bau bunga kering. Foto Laras yang asli selalu tersenyum dari bingkai emas. Di bawah foto ada tumpukan surat yang belum pernah Larasati buka. Dia takut. Tapi rasa takut itu kalah sama rasa penasaran. Suatu siang, ketika hujan deras mengguyur kota, Larasati akhirnya memberanikan diri. Dia duduk bersila di lantai kayu, perutnya yang sudah sangat besar membuat geruknya susah. Dengan tangan gemetar, dia mulai membuka surat-surat itu satu persatu. Surat pertama bertanggal 12 Mei 2019, 3 bulan setelah Laras yang asli meninggal. Aku masih tidak percaya kamu pergi. Kemarin aku ke makam lagi. Aku bawa bunga mawar merah yang kamu suka. Aku duduk di sana dari pagi sampai malam. Aku harap kamu marah, teriak, apa saja, asal kamu balik. Maafkan aku, Laras. Mobilnya aku yang nyetir. Hujan deras malam itu. Aku yang ngebut karena kita lagi berantem. Aku yang salah. Larasati menutup surat itu. Napasnya tersengal. Dia membuka surat berikutnya lagi. Semuanya sama. Tulisan tangan Arga yang rapi tapi penuh coretan. Ada yang basah bekas air mata. Ada yang sobek karena terlalu keras diremas. Surat terakhir bertanggal setahun lalu, tepat sebelum Arga menikahi Larasati. Aku menemukan dia. Namanya Larasati. Wajahnya, ya Tuhan, hampir sama persis. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini salah. Tapi aku capek hidup kayak mayat. Kalau aku nikahin dia, mungkin aku bisa bernapas lagi. Mungkin aku bisa pura-pura kamu masih ada. Maafkan aku, Laras. Ini terakhir kali aku ganggu kamu. Larasati menangis sampai sesenggukan. Dia memeluk surat-surat itu ke dada. Bayinya menendang keras, seperti protes ibunya terlalu sedih. Larasati mengelus perutnya pelan, berusaha menenangkan diri. Di sudut ruangan ada lemari kecil yang selalu terkunci. Larasati pernah lihat Arga membukanya sekali, lalu cepat-cepat menutup lagi. Hari itu Larasati menemukan kunci cadangan di laci meja. Dia membuka lemari itu. Di dalamnya ada tumpukan kaset VHS tua, kamera Polaroid, dan sebuah laptop kecil yang sudah berdebu. Larasati menyalakan laptop itu dengan susah payah. Passwordnya mudah ditebak, tanggal lahir Laras yang asli. Folder pertama berisi ratusan video. Larasati klik video yang paling atas. Layar menunjukkan Arga muda, umur mungkin 22 tahun, memegang kamera sambil tertawa. Di belakangnya ada Laras yang asli, memakai kaos putih oversize Z, rambut dikuncir satu. Mereka di pantai. Laras yang asli lari mengejar Arga, tertawa sampai terjungkal di pasir. Arga menangkapnya, memeluk erat, lalu mencium keningnya berkali-kali. Video berikutnya, ulang tahun Laras yang asli ke-18. Arga membawakan kue kecil dengan lilin. Laras meniup lilin, lalu mencium pipi Arga. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Video terakhir bertanggal malam kecelakaan itu. Arga memegang kamera dengan satu tangan satunya memegang kemudi. Laras yang asli duduk di sebelahnya, wajahnya merengut. Mereka sedang bertengkar. Laras yang asli menangis. Arga terus bilang, maaf, aku janji gak ulangin. Hujan deras sekali. Kamera bergoyang-goyang karena mobil melaju kencang. Lalu tiba-tiba lampu mobil lain menyilaukan dari arah berlawanan. Suara benturan keras. Kamera jatuh. Layar gelap. Hanya terdengar jeritan Arga yang memilukan memanggil nama Laras berulang-ulang. Larasati mematikan laptop dengan tangan gemetar. Dia menangis sampai tidak ada air mata lagi. Sekarang dia mengerti. Arga tidak hanya kehilangan pacar.
Arga membunuh orang yang paling dia cintai dengan tangannya sendiri, meskipun itu kecelakaan. Malam itu Arga pulang lebih larut dari biasanya. Larasati menunggunya di ruang tamu, duduk di sofa dengan laptop dan surat-surat di pangkuan. Arga masuk, jasnya basah kuyup. Wajahnya lelah sekali. Dia terkejut melihat Larasati masih bangun. Arga langsung tahu apa yang terjadi. Dia berlutut di depan Larasati tanpa bicara. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Larasati mengelus rambut Arga pelan. Pertama kalinya dia menyentuh suaminya dengan sengaja. "Aku tahu semuanya," kata Larasati lirih. "Aku baca surat-suratmu. Aku lihat videonya." Arga menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Dia menangis tanpa suara, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Larasati menarik Arga pelan sampai kepala pria itu bersandar di pangkuannya, tepat di atas perutnya yang besar. Arga menangis semakin keras saat merasakan tendangan bayi Larasati. "Aku bukan dia, Mas," kata Larasati pelan. "Aku nggak akan pernah bisa gantiin dia. Tapi aku di sini. Aku nyata. Aku hidup." Arga memeluk pinggang Larasati erat-erat, seperti takut Larasati hilang kalau dilepas. Dia menangis sampai bajunya basah semua. Malam itu mereka tidur di sofa ruang tamu. Arga memeluk Larasati dari belakang, tangannya melindungi perut Larasati seolah takut ada yang merebut. Mereka tidak bicara lagi. Hanya pelukan pertama setelah hampir 8 bulan menikah. Pagi harinya Arga bangun lebih dulu. Dia membuat sarapan sendiri, telur dadar dan nasi goreng sederhana. Dia membawakan ke kamar untuk Larasati yang masih tidur. Larasati terbangun karena bau makanan. Dia tersenyum kecil melihat Arga duduk di sisi ranjang, memandangnya dengan mata yang masih merah. Sejak hari itu, Arga mulai berubah pelan-pelan. Dia tidak lagi tidur di kamar terpisah. Dia pindah ke kamar utama, meskipun masih tidur di sofa kecil di sudut kamar. Dia mulai mengantar Larasati kontrol kandungan. Dia duduk di samping saat dokter USG, matanya berkaca-kaca melihat bayi laki-laki yang semakin jelas bentuknya. Larasati masih belum bisa sepenuhnya memaafkan. Tapi dia mulai mengerti. Dan mengerti itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang baru. Namun di dalam hati Larasati masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau Arga mulai sembuh, apakah dia masih membutuhkan Larasati yang asli ini? Atau suatu hari nanti, ketika luka Arga sudah benar-benar sembuh, Larasati hanya akan jadi kenangan lagi? Hari kelahiran semakin dekat. Perut Larasati sudah sangat besar. Dokter bilang kapan saja bisa melahirkan. Arga sekarang pulang tepat jam 5 sore setiap hari. Dia tidak lagi membawa pekerjaan ke rumah. Handphone sering dimatikan. Dia hanya mau berada di dekat Larasati, takut istrinya mules sendirian. Mereka masih tidur terpisah. Arga tetap di sofa kecil, Larasati di kasur besar. Tapi setiap malam Arga bangun, kalau Larasati hanya bergeser sedikit. Dia langsung mendekat, mengurut punggung atau kaki Larasati yang pegal tanpa diminta. Kadang Larasati terbangun tengah malam, mendapati tangan Arga sudah berada di perutnya, merasakan tendangan bayi dengan wajah tenang. Ruangan di lantai 3 sekarang jarang dikunci. Foto Laras yang asli masih ada di sana, tapi lilinnya tidak lagi dinyalakan setiap malam. Surat-surat sudah disimpan rapi dalam kotak kayu. Arga mulai membawa bunga segar seminggu sekali, tapi bukan mawar merah lagi. Dia membawa lili putih, bunga yang Larasati bilang dia suka. Larasati mulai merasa nyaman. Dia mulai percaya Arga benar-benar sedang mencoba berubah. Tapi di sudut hatinya masih ada ketakutan kecil. Kalau bayi ini lahir, apakah Arga akan tetap melihat dia, atau hanya melihat bayi yang dia anggap penebus dosa? Satu malam, ketika usia kandungan sudah masuk minggu ke-38, Larasati terbangun karena mules yang luar biasa kuat. Dia menggigit bantal supaya tidak menjerit. Ketuban pecah, cairan hangat mengalir ke kasur. Larasati panik, tangannya gemetar mencari lampu. Arga langsung bangun, wajahnya pucat. Mereka bergegas ke rumah sakit. Arga mengemudi sendiri, melanggar lampu merah berkali-kali. Tangan kirinya memegang kemudi, tangan kanannya menggenggam tangan Larasati erat-erat. Larasati menjerit setiap kontraksi datang. Arga hanya bisa menggumam, "Sabar, sebentar lagi," berulang-ulang, suaranya bergetar. Proses persalinan berlangsung 8 jam.
Larasati hampir menyerah. Dia menangis minta sesar saja, tapi dokter bilang sudah terlalu mepet. Arga tidak pernah keluar dari ruang bersalin. Dia berdiri di samping kepala Larasati, membiarkan tangan istrinya mencengkeram lengannya sampai memar. Keringat Arga sama banyaknya dengan Larasati. Akhirnya tangis bayi laki-laki menggema di ruangan. Perawat mengangkat bayi itu, membersihkan, lalu meletakkannya di dada Larasati. Bayi kecil, kulitnya merah, matanya masih tertutup, tapi sudah menangis keras. Larasati menangis melihat anaknya. Arga hanya diam, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Perawat membawa bayi untuk diperiksa lebih lanjut. Larasati kelelahan, langsung tertidur karena obat bius lokal. Arga duduk di samping ranjang, memandang Larasati yang tertidur dengan wajah pucat. Dia mengelus rambut istrinya pelan, lalu mencium keningnya lama sekali. Pertama kalinya. Destrength bayi selesai diperiksa, perawat membawa bayi kembali ke kamar rawat inap. Arga menggendong anak itu dengan hati-hati. Wajahnya campur aduk, bahagia, takut, sedih, semua jadi satu. Dia mendekatkan bayi ke Larasati yang masih setengah sadar. Larasati membuka mata perlahan, tersenyum lemah melihat Arga menggendong bayi. Nama, sudah dipikirkan belum? Tanyanya lirih. Arga menunduk lama. Lalu dia menggeleng pelan. Aku mau kamu yang pilih, katanya. Suaranya serak. Larasati memandang bayi itu lama. Wajahnya mirip Rama sedikit di bagian hidung, tapi matanya mirip Larasati. Arkan, katanya akhirnya. Arkan putra Wijaya. Arga mengangguk. Air matanya jatuh ke pipi bayi. Arkan, ulangnya pelan, seperti mencoba membiasakan lidahnya dengan nama itu. Malam itu mereka bertiga tidur di kamar rawat inap yang besar. Arga tidur di sofa kecil lagi, tapi kali ini tangannya memegang tangan Larasati sepanjang malam. 2 hari di rumah sakit berlalu cepat. Mereka pulang ke rumah dengan mobil perlahan. Arga mengemudi seperti orang takut kecelakaan lagi. Arkan tidur nyenyak di baby box. Sampai di rumah, Embok Siti dan semua pembantu sudah menunggu dengan senyum lebar. Mereka langsung berebut menggendong Arkan. Rumah yang dulu sunyi sekarang penuh suara tangis bayi dan tawa kecil. Malam harinya, setelah Arkan tertidur di baby crib baru, Larasati dan Arga duduk di teras belakang. Udara dingin, tapi mereka tidak merasa. Mereka diam lama, hanya mendengar suara jangkrik. Lalu Arga mulai bicara. Bukan karena Larasati tanya, tapi karena dia sudah tidak tahan lagi menyimpan. Aku harus cerita semuanya, katanya pelan, supaya kamu tahu kenapa aku dulu seperti itu. Larasati hanya mengangguk. Dia sudah siap mendengar apapun. Arga menarik napas panjang. Laras yang dulu, bukan cuma pacar. Kami sudah bertunangan diam-diam. Kami mau nikah buru-buru karena dia hamil 2 bulan. Tapi malam itu kami bertengkar hebat. Dia mau aku tinggalkan bisnis keluarga, aku tidak mau. Aku ngebut di jalan licin. Truk dari arah berlawanan remblong. Mobil kami terbalik berkali-kali. Aku hanya luka ringan. Tapi Laras dan bayi kami tidak selamat. Larasati menutup mulut. Air matanya jatuh tanpa suara. Arga melanjutkan, suaranya hampir hilang. Aku hidup 5 tahun kayak orang mati. Aku coba bunuh diri 2 kali, gagal. Ibuku sakit parah, minta aku nikah sebelum dia tutup mata. Aku cari-cari orang yang mirip Laras. Ketemu kamu. Aku pikir kalau aku nikahin kamu, aku bisa hidup lagi. Aku salah besar. Aku malah menyiksa kamu. Larasati memegang tangan Arga erat-erat. Arga menatap Larasati dalam-dalam. Tapi sekarang aku tahu. Kamu bukan pengganti. Kamu Larasati. Ibu dari Arkan. Istriku. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku takut sekali kalau suatu hari kamu pergi bawa Arkan. Larasati menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih. Dia menarik Arga pelan, memeluk pria itu erat-erat. Arga membalas pelukan itu dengan kuat, seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Mereka berpelukan lama di teras itu. Angin malam membawa bau rumput basah. Di dalam rumah, Arkan mengigau kecil dalam tidurnya. Setelah itu, Arga benar-benar berubah. Dia memindahkan semua barang Laras yang asli ke gudang.
Foto besar di lantai 3 diganti dengan foto keluarga baru, Arga, Larasati, dan Arkan yang baru lahir. Ruangan lantai 3 dijadikan kamar bermain Arkan nanti. Arga mulai tidur satu kasur dengan Larasati. Awalnya hanya pelukan dari belakang, lalu ciuman kecil di kening. Lalu suatu malam, ketika Arkan sudah tidur nyenyak di kamar sebelah, Arga mencium bibir Larasati pelan sekali. Pertama kalinya setelah hampir 1 tahun menikah. Mereka tidak buru-buru. Mereka hanya berpelukan, menikmati kehangatan yang lama hilang. Cinta mereka tidak datang seperti petir, tapi seperti hujan gerimis yang pelan-pelan membasahi tanah kering. Dan untuk pertama kalinya, Larasati tidur tanpa takut terbangun sendirian lagi. Tiga tahun berlalu secepat kedipan mata. Arkan sudah 3 tahun. Anak laki-laki kecil yang rambutnya ikal, matanya besar, dan senyumnya selalu membuat orang di sekitarnya ikut tersenyum. Rumah besar itu sekarang benar-benar hidup. Mainan berserakan di lantai, tawa Arkan menggema dari pagi sampai malam, dan suara Larasati yang menyanyi pelan saat menidurkan anaknya terdengar hampir setiap malam. Arga sudah tidak lagi jadi pria dingin yang dulu. Dia pulang jam 5 tepat, langsung cari Arkan, gendong anak itu tinggi-tinggi sampai Arkan jerit kegirangan. Lalu dia masuk kamar, cium kening Larasati, tanya, "Hari ini capek enggak?" Dengan suara lembut yang dulu hanya ada di mimpi Larasati. Mereka tidur satu kasur setiap malam sekarang. Kadang Arga bangun lebih dulu, membuat susu untuk Arkan, lalu kembali ke kasur, peluk Larasati dari belakang sampai istrinya terbangun. Kadang Larasati yang bangun duluan, membuat sarapan kesukaan Arga, nasi goreng kampung dengan telur ceplok dan kerupuk. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah terbayang. Ruangan lantai 3 sudah benar-benar jadi kamar bermain. Dindingnya dicat warna biru muda, lantainya penuh karpet empuk, rak mainan penuh sesak. Foto Laras yang asli memang masih ada di gudang, tapi tidak lagi membuat Arga menangis setiap malam. Arga hanya masuk ke gudang setahun sekali, di hari ulang tahun Laras yang dulu, menaruh bunga lili putih, lalu keluar dengan tenang. Kayla tidak pernah muncul lagi. Nomornya diblokir, semua jejaknya dihapus. Arga bilang dia sudah menikah dengan pengusaha lain dan pindah ke Singapura. Larasati tidak peduli lagi. Nama itu sudah tidak berarti apa-apa. Rama, ayah kandung Arkan, pernah datang sekali. Dia berdiri di depan gerbang rumah, memegang mainan besar, matanya penuh penyesalan. Arga yang membukakan pintu. Mereka bicara di teras hampir 2 jam. Larasati hanya mengintip dari jendela lantai 2. Akhirnya Rama pergi tanpa masuk rumah. Sejak itu dia hanya mengirim uang bulanan lewat transfer, tanpa pesan apapun. Arga menyimpan uang itu di rekening khusus atas nama Arkan untuk sekolah nanti. Rama tidak pernah datang lagi. Hari itu adalah hari Minggu biasa. Cuaca cerah, angin sepau-sepau. Arga mengajak keluarga kecilnya piknik ke taman belakang rumah. Mereka bawa tikar, keranjang makanan, dan bola kecil untuk Arkan. Arkan lari-lari di rumput, tertawa setiap kali jatuh. Larasati duduk di tikar, memotong buah, sesekali memanggil Arkan supaya tidak terlalu jauh. Arga duduk di samping Larasati, memandang anaknya dengan mata penuh cinta. Lalu dia memandang Larasati lama sekali. Larasati merasa aneh, balas menatap. "Ada apa?" tanya Larasati sambil tersenyum. Arga menggeleng pelan. Lalu dia mengambil tangan Larasati, mencium punggung tangannya lama. "Aku cuma mau bilang terima kasih," katanya pelan. "Kamu mau bertahan sama orang kaya aku dulu." Larasati tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga terima kasih. Kamu mau berubah buat aku dan Arkan." Mereka berpelukan di bawah pohon mangga besar. Arkan melihat, lari mendekat, lalu ikut memeluk kaki mereka berdua sambil tertawa. Malam harinya, setelah Arkan tidur, Larasati dan Arga duduk di balkon kamar. Bintang-bintang terang sekali. Angin malam membawa bau bunga Kamboja dari taman. Arga memeluk Larasati dari belakang, dagunya di pundak istrinya. 2 tahun lalu aku yang takut banget kamu pergi, katanya pelan. Sekarang aku tahu, kamu gak akan pergi. Larasati memegang tangan Arga yang melingkar di perutnya. Aku juga takut kamu balik lagi ke masa lalu. Tapi kamu sudah buktikan kamu di sini, sama aku, sama Arkan.
Arga mencium leher Larasati pelan. Maaf ya, dulu aku buat kamu nangis tiap malam. Larasati menggeleng. Sudah selesai. Kita mulai dari nol lagi. Dan sekarang kita sudah jauh sekali. Mereka diam lama, hanya menikmati angin dan suara dedaunan. Lalu Arga mengambil sesuatu di meja kecil balkon. Kotak beludru hitam kecil. Dia membukanya. Di dalamnya ada cincin perak dengan batu biru kecil. Ini bukan lamaran lagi, katanya sambil tersenyum. Kita kan sudah nikah. Ini cuma janji baru. Aku janji, mulai hari ini dan seterusnya, aku cuma lihat kamu. Cuma sayang kamu. Cuma pegang tangan kamu. Larasati menangis. Tapi kali ini tangis bahagia. Dia mengangguk, membiarkan Arga memasangkan cincin itu di jari manisnya, di atas cincin kawin yang sudah ada. Mereka bercium di balkon itu. Ciuman yang lama, hangat, penuh rasa syukur. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada mereka bertiga, Arga, Larasati, dan Arkan. Di dalam kamar sebelah, Arkan mengigau kecil dalam tidurnya, memanggil, "Mama, Papa," dengan suara manis. Larasati dan Arga tersenyum mendengarnya. Mereka masuk kamar, tidur di sisi kanan kiri Arkan yang kecil, memeluk anak mereka dari dua sisi. Rumah besar itu akhirnya penuh. Bukan hanya barang mewah, tapi penuh cinta yang telat datang, tapi akhirnya sampai juga. Dan Larasati tahu, meski dulu dia dinikahi karena wajahnya, sekarang dia dicintai karena dirinya sendiri. Mereka tidur nyenyak malam itu, tanpa mimpi buruk, tanpa tangisan di lantai 3. Hanya ada napas tenang 3 orang yang akhirnya menemukan rumah sebenarnya.